Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami tentang perbandingan jurnal dengan judul monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksetraji dengan NIM J1B021045. Ingin menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS. Di bagian yang pertama itu ada konsep monitoring dan evaluasi, yang dimana penilaian keberhasilan konservasi sumber daya air itu mencakup aspek biofisiknya, penggunaan lahannya, tata air, dan dinamika hidrologinya. Kemudian untuk lokasi studi kasusnya itu berada di DAS Unda, yakni berfokus pada isu vegetasi yang menurun dan gajian karbonnya. Kemudian di bagian Subdas Konto Hulu, yakni kondisi lahannya, ada dibagi menjadi 4 bagian, yakni tutupan vegetasi permanen dengan cakupan lahan 45,71% dengan kategori sedang. Sebagian kawasan hutannya telah dikonversi. Kemudian di bagian berikutnya ada di kesesuaian penggunaan lahan alias KPL dengan persentase 85,21% yang memasuki kategori baik, yang dimana pemanfaatan lahan ini masih sesuai daya dukungnya. Kemudian beralih ke pola pertanian, yakni didominasi oleh agroforestry dan tanaman semusim. Dan yang terakhir ada risiko, yakni berkurangnya vegetasi dan meningkatkan potensi limpasan permukaan dan erosi pada tanahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terkait tentang evaluasi tata air Subdas Konto Hulu, di mana 8,8 dihasilkan oleh koefisien regim sungai, dan di mana dikategorikan yaitu baik. Dan kedua yaitu 0,34 yaitu indeks penggunaan air, dan di mana yaitu yang dikategorikan baik. Dan yang ketiga yaitu 0,52 koefisien limpasan, yaitu di mana koefisien ini dikategorikan yaitu jelek. Dan yang terakhir yaitu 2,23 yaitu sedimentasi, dan di mana di kategori yaitu sedang, terjadi emosi aktif. Di sini yaitu evaluasi tata air pada DAS Unda. Perbandingan dari tahun ke tahun yaitu koefisien regim aliran, di mana semakin rendah maka semakin baik. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu evaluasi erosi dan sedimentasi. Pada Subdas Konto Hulu terdapat yaitu dikategorikan sedang, karena erosi aktual mendekati batas toleransi. Nah, dan sedangkan DAS Unda potensi sedimentasinya yaitu tinggi. Baik, selanjutnya yaitu untuk perbandingan kinerja DAS. Adapun indikator yang pertama yaitu penutupan vegetasi, yang dimana Subdas Konto yaitu sebesar 45,71% dan DAS Unda sebesar 53,53%. Sedangkan untuk kesesuaian lahan yaitu Subdas Konto Hulu yaitu baik, yakni nilainya sebesar 85,21% dan DAS Unda cenderung menurun. Adapun koefisien limpasannya itu tinggi atau jeleknya Subdas Konto yaitu 0,52, sedangkan DAS Unda potensi meningkat. Adapun stabilitas aliran itu Subdas Konto Hulu baik dan DAS Unda sangat baik. Adapun erosi atau sedimentasinya yang Subdas Konto Hulu yaitu sedang dan DAS Unda berpotensi meningkat.
Adapun rekomendasi Subdaskonto Hulu. Yang pertama, rehabilitasi vegetasi, peningkatan luas vegetasi permanen untuk mengurangi energi kinetik hujan. Yang kedua, konservasi tanah, penerapan terasering dan guludan pada lahan miring untuk menahan laju erosi. Yang ketiga, kontrol limpasan, yaitu pembuatan sumur, resapan, biopori, dan embung untuk meningkatkan infiltrasi. Adapun rekomendasi yang kedua Das Unda, yaitu yang pertama pengendalian tata ruang, membatasi alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan mengatur zonasi galian C secara ketat. Yang kedua, rehabilitasi lahan kritis, yaitu penanaman tanaman pionir atau rumput konservasi pada lahan berbatu bekas tambang. Yang ketiga, target vegetasi, menjaga persentase tutupan vegetasi minimal 60% untuk berkelanjutan. Yang terakhir yaitu monitoring berkala, yaitu memastikan efektivitas RVDT terus terjaga.